Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Ina Asmalik. Kisah yang berjudul Kota Gaib Wentira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari ini Firda pergi berbelanja buah-buahan di sebuah pasar. Saat Firda hendak memilih-milih, ada seseorang dari belakang yang memintanya untuk bergeser. "Permisi," ucap seseorang yang merasa terhalang oleh Firda saat sedang memilih buah mangga. Firda pun agak bergeser dan memperhatikan seorang perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang baru saja datang. Semua pakaian yang dia kenakan berwarna kuning, dari sepatu, baju, rok, bahkan topi dan payungnya pun serba berwarna kuning. Perempuan itu menoleh ke arah Firda. Firda terkejut saat dia melihat perempuan itu tidak mempunyai garis di atas bibirnya. Firda segera mundur, kemudian menyambar belanjaan dan berlalu pergi dengan tergesa-gesa. Firda sadar perempuan yang berada di dekatnya tadi adalah bangsa Wentira. "Hei!" sapa seseorang menepuk pundak Firda. Firda menoleh perlahan karena takut jika bangsa Wentira yang menegurnya. Kau lihat bangsa lain sedang belanja di sini. Kau jangan seperti orang ketakutan, nanti mereka tersinggung dan marah. Anggap saja mereka manusia biasa seperti kita," ucap Ibu Anti, penjual buah yang memberitahu Firda. "Bangsa Wentira sering belanja di pasar, Bu?" tanya Firda kemudian. "Iya sering, dan jumlah mereka tidak sedikit di pasar ini, dan mereka berlalu lalang layaknya manusia biasa, tapi kami tidak berani menegurnya." "Tapi uang yang mereka berikan apa itu asli?" tanya Firda sedikit heran. "Ya asli." Firda tertegun sejenak. Mereka memang tidak terlihat seperti jin, namun seperti manusia dan juga berinteraksi dengan manusia seperti biasanya. Semua orang di pasar sudah tahu dan tidak asing lagi dengan kedatangan penghuni alam Wentira berbelanja di tempat mereka. "Maaf Ibu, di sini percaya kalau kota Wentira itu nyata." "Jelas nyata, kenapa tidak? Ibu tahu mantra untuk masuk ke dalam sana?" "Tidak, sebagian warga di sini tahu, lebih tepatnya di daerah kebun kopi. Tapi kalau masuk ke sana, antara dua kemungkinan saja, kamu bisa pulang atau tersesat selamanya di sana." Firda sangat rindu dengan Keisha, tapi apakah Firda bisa bertemu dengan Keisha saat dia bisa berkunjung ke sana? Bagaimana kalau nyatanya dia bisa pergi masuk ke alam Wentira, namun tidak bisa kembali? Dia ingat dengan seseorang bapak-bapak yang pernah ditemui saat mereka tersesat. Bapak itu bekerja selama 1 hari yang terhitung di alam nyata selama 1 tahun lamanya. "Kalau saya bekerja di sana, pasti ekonomi keluarga saya sangat baik. Seperti yang kemarin kulihat Keisha memberikan sejumlah uang banyak kepada keluarganya setelah dia menghilang di alam nyata," gumam Firda. "Kau tidak usah berhayal bisa masuk ke sana. Masuk ke sana tidak sembarangan orang. Meskipun mantranya sudah dibaca, kalau bangsa Wentira tidak mau menerima, maka kalian tidak akan pernah bisa masuk ke sana," jelas Ibu Anti membuyarkan lamunan Firda. "Ah, tidak, saya tidak berniat masuk ke sana, Bu." Firda segera beranjak dari pasar itu dan mengantarkan belanjaannya ke rumah, dan barulah dia pergi ke kampus. Serius? Itu Keisha kemarin dia masuk ke Wentira lagi. Dia kawin sama orang sana, terus dia tidak akan kembali lagi?" tanya teman kampusnya yang bernama Yana. "Siapa bilang?" "Kami dengar rumor saja, bener kan dak?" Yana ingin memastikan penjelasan dari sahabat dekatnya Keisha tersebut. "Keisha itu sudah meninggal. Kalian datang saja ke rumahnya, di belakang rumahnya dia dikubur." "Tidak dah, Keisha itu tidak meninggal. Dia itu dibawa sama bangsa Wentira untuk dinikahi," kata Yana. Firda tidak menjawab.
Ia merasa jenuh saat datang ke kampus pasti pembahasan soal Wentira dan Kesya. Firda langsung pergi ke toilet untuk membasuh wajahnya. Tampaknya Firda sangat frustasi atas kehilangan sahabatnya itu. Sahabat kecilnya saat dari TK sampai kuliah, mereka selalu bersama. Kesya, kenapa kau pergi? Kenapa kau korbankan dirimu untuk kami? Seharusnya kami berada sama kau di sana. Kami disiksa juga, bukan cuma kau yang tersiksa, Kesya. Teriak Firda sambil menangis. Firda segera berpikir untuk mengakhiri hidupnya di alam nyata dan menyusul Kesya ke alam gaib. Dia langsung mencari Faiz untuk menemaninya pergi ke kebun kopi. Gila kau, mau apa kau ke sana? Kau ndak usah nekat, masih baik Kesya kasih kita pulang. Kau malah mau masuk lagi. Faiz langsung memarahi sahabatnya yang tersisa itu. Tapi di sana bukannya tidak buruk, Is. Di sana kan seperti surganya dunia, seperti kita waktu di sana ketemu Pak Karman, dan dia bisa pulang membawa begitu banyak harta setiap tahunnya, hanya terhitung 1 hari. Ucap Firda seperti gelap mata, ingin masuk ke alam Wentira. Ndak selalu orang yang masuk ke sana bisa keluar lagi. Mungkin Pak Karman punya ilmunya, makanya dia bisa keluar masuk Wentira semaunya. Kalau kita ini apa? Faiz mencoba menjelaskan Firda dengan tegas. Walaupun di sana bisa merubah nasib kita, tetap tidak ada yang indah selain di dunia nyata, Dak. Firda terdiam sejenak, kemudian teringat bahwa dirinya mendapat pernyataan dari orang tuanya di kampung jika tidak bisa melanjutkan kuliah karena ayah dan ibunya sudah tidak sanggup membiayainya. Firda ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan salah satunya cara adalah pergi ke Wentira. Kalau kau enak dari keluarga berada, tidak memikirkan biaya kuliah dan lainnya, tapi saya. Jadi, kau mau masuk Wentira karena itu? Tanya Faiz dan Firda mengangguk. Dah, bersekutu dengan jin, sama saja kita musyrik. Iya, tapi gimana? Tuhan saja tidak bisa memberikan yang lebih baik untuk saya. Terus saya harus apa? Putus asa menerima keadaan. Teriak Firda frustasi. Faiz hanya terdiam saat sahabatnya sudah dibutakan keputusasaan menghadap kepada Tuhan dan percaya kalau dengan kepergiannya ke Wentira, dia akan mampu merubah nasibnya menjadi lebih baik. Bu, panggil Pak Karim pada istrinya saat baru masuk ke dalam rumah. Pak Karim mencari ke dapur dan ke kamar bahkan ke halaman rumah di belakang, tetap Ibu Rasti tetap tidak ada. Kemana perginya Rasti? Pak Karim menjadi kebingungan. Tidak lama Pak Karim pun segera menghubungi nomor sang istri, namun tidak bisa dihubungi. Kemana dia? Tidak biasanya. Pak Karim merasa khawatir dan hendak mencarinya ke rumah tetangga. Pak Karim, Bapak cari Ibu Rasti? Tanya Ibu Ukma saat melihat Pak Karim hendak keluar dari rumah. Iya Bu, apa Ibu melihat istri saya? Sepertinya tadi naik rental mobil sih, saya lihat dan saya tanya, katanya mau ke pantai timur kebun kopi, ketemu saudaranya. Apa? Kebun kopi? Pak Karim tampak terkejut. Di sana istriku tidak memiliki saudara. Apa jangan-jangan dia pergi menemui Kesya? Pak Karim membatin. Sementara tanpa berkata lagi, Pak Karim tergesa-gesa pergi menyusul kebun kopi dengan mengendarai mobilnya yang baru saja dibeli 3 hari yang lalu. Bagaimana caranya Rasti bisa bertemu dengan Kesya? Pak Karim kembali membatin sambil mengendarai mobilnya dengan sangat kencang menuju kebun kopi. Di sana Ibu Rasti sudah berada di dekat tugu Wentira. Berkali-kali dia mencoba membaca mantranya, namun tidak ada tanda-tanda alam gaib Wentira wujud di permukaan. Sampai Ibu Rasti menangis dan terus membaca mantra. Terimalah diriku alam gaib Wentira. Saya ingin berkunjung menemui putriku yang telah kalian ambil. Pertemukan diriku, walau hanya sebentar untuk melepas rasa rinduku. Ucap Ibu Rasti menangis dan terus membaca mantra itu. Angin berembus sangat kencang. Guntur pun menggelegar. Langit tidak lagi membiru dan muncul kabut-kabut hitam pekat. Terdapat sebuah cahaya di sebelah balai berwarna kuning. Cahaya itu memperlihatkan tangga emas yang menjulang tinggi ke atas langit. Ibu Rasti segera berjalan menaiki anak tangga itu satu persatu. Sementara setelah sudah sampai di ketinggian, Ibu Rasti menghilang bersama dengan cahaya tersebut. Langit pun kembali membiru, guntur tidak terdengar lagi dan angin telah lenyap, hilang bersamaan dengan Ibu Rasti yang kini sudah meninggalkan alam di dunia nyata. Pak Karim sudah memasuki area perkebunan kopi, terus memperhatikan sepanjang jalan mencari sang istri.
Berapa kali menanyakan kepada warga setempat barangkali mereka bertemu dengan istrinya. Sampai Pak Karim tiba di sebuah jembatan pembatas jalan. Tampak sosok laki-laki setengah baya yang duduk di sebuah balai kuning. Pak Karim langsung menghentikan mobilnya dan bertanya, "Permisi Pak, apa Bapak lihat orang yang seperti di foto ini?" Tanya Pak Karim sambil menunjukkan foto Ibu Rasti istrinya. Tidak ada jawaban. Laki-laki yang tidak memiliki garis di atas bibir itu hanya terdiam. Namun dia menganggukkan kepalanya dan menunjukkan ke arah bukit tinggi di belakang balai kuning. "Maksudnya, istri saya ada di sana." Sosok laki-laki itu hanya mengangguk kembali jawabannya. Pak Karim sampai mengira kalau dia itu bisu. "Tapi apa benar Pak, perempuan ini yang melihat masuk ke hutan sana dan menaiki bukit?" Tanya Pak Karim bertanya kembali untuk memastikan. Lagi-lagi lelaki itu hanya mengangguk. Dan Pak Karim yakin benar istrinya ada di dalam sana untuk mencari Keisha putrinya. Sesudah itu Pak Karim segera menuju hutan belakang balai kuning dan tanpa dia sadari dirinya sudah menghilang dari alam nyata setelah memasuki hutan tersebut. Pak Karim terus mencari istrinya dan berteriak sekencang-kencangnya berharap sang istri belum terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Burung-burung dan kupu-kupu yang berterbangan semua berwarna kuning. Bahkan dedaunan dan batang pohon pun berkilau seperti emas. Tetapi Pak Karim tidak menyadari bahwa dirinya sudah masuk ke alam Wentira. Sementara Ibu Rasti tampak kebingungan saat sudah masuk ke alam Wentira. Dia tidak tahu harus menemui Keisha di mana. Namun dari kejauhan, Ibu Rasti melihat istana yang sangat megah berkilau dilapisi emas. Dirinya yakin bahwa putrinya berada di dalam istana. "Keisha, Ibu datang nak." Belum terlalu lama larinya terhenti. Lantaran angin berembus kencang, Ibu Rasti segera berpegangan pada sebuah batang pohon dan menutupi matanya takut terkena debu. Sesudah itu tampak di belakangnya dua sosok makhluk bertubuh kekar, tetapi hidungnya seperti cula badak. "Siapa kalian?" Tanya Ibu Rasti terkejut saat tangannya sudah ditahan oleh kedua makhluk itu. Tidak ada jawaban. Dua pengawal langsung menyeret Ibu Rasti menuju istana. "Saya hanya ingin bertemu dengan Keisha putriku. Dia menikah dengan bangsa di sini," teriak Ibu Rasti. Terdengar suara kereta kuda turun dari langit. Suaranya terdengar bagai guntur yang menggelegar. Sesudah itu, tampak seorang pangeran turun dari kereta kencananya. Pakaiannya berkilau serba emas. Ibu Rasti yakin kalau dia adalah pangeran yang menikahi Keisha. "Keisha sudah menjadi bangsa di sini. Kau tidak akan pernah bisa menemuinya. Kau sudah diberikan kenikmatan di dunia. Kenapa kau dengan lancang masuk ke sini? Bukankah sudah dikatakan, anggap saja putrimu sudah meninggal dunia?" Ucap Pangeran Wentira yang terlihat geram oleh Ibu Rasti. "Kenapa kau ambil putriku? Kenapa bukan orang lain saja? Keisha tidak pantas menikah dengan jin. Dia anak soleha dan dia anak satu-satunya yang kami punya. Dia harapan kami. Saya ingin kembalikan Keisha ke alam nyata. Saya tidak butuh kekayaan. Saya hanya butuh putriku." Ucap Ibu Rasti menangis lirih berharap putrinya dapat kembali lagi. "Anakmu itu membuat kesalahan. Dia harus menerima dan menikah dengan bangsa kami. Sudah menjadi keputusannya agar kalian tetap baik-baik saja," jelas Pangeran Wentira. "Pertemukan saya dengan putriku Keisha. Selanjutnya saya akan pulang dan tidak akan kembali. Saya akan coba mengikhlaskannya. Saya hanya ingin bertemu karena saat dia pergi ke sini tidak menjelaskan apapun pada ibunya." "Baik, bawa dia," perintah Pangeran Wentira pada pengawalnya untuk membawa Ibu Rasti ke dalam istana. Pak Karim masih terus mencari Ibu Rasti. Ia begitu terkejut saat tahu kalau di dalam hutan tampak seperti menemukan kehidupan baru. Melihat pemandangan yang begitu sangat indah. "Saya baru tahu kalau di dalam hutan ada kota seperti ini. Ada air terjun, gunung, dan... Astaga, apa ini?" Pak Karim tersentak menyadari kalau kini ia berada di alam lain. Pak Karim melihat beberapa penduduk berlalu lalang. Orang-orang itu adalah makhluk gaib yang sedang beraktivitas layaknya manusia di desa. Tubuh Pak Karim bergetar, dia bingung harus mencari istrinya karena Wentira sangat luas. Dan Pak Karim takut jika Ibu Rasti masih tersesat di hutan dan tidak masuk ke Wentira. "Kenapa bisa saya masuk ke dalam Wentira tanpa mantra?" Pak Karim memilih balik arah untuk pulang kembali. Namun dia tidak menemukan ujung jalan perkebunan kopi. Pak Karim baru sadar kini dia terjebak di alam lain. "Ya Tuhan, kembalikan aku. Di mana asalku berada?"
Pertemukan aku dengan istriku. Jangan biarkan kami terjebak di sini. Krek. Perut Pak Karim berbunyi karena lapar. Dia lupa kalau belum makan sedari dia pulang bekerja. Pak Karim mencoba mencari sesuatu yang bisa dia makan. Ada beberapa buah-buahan di pohon yang dimakannya, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa lapar perutnya. Sampai akhirnya Pak Karim melihat sebuah ayam berwarna emas dan kemudian menangkapnya. Dia mencoba memeriksa tasnya untuk melihat keris kecil yang biasa dia bawa untuk berjaga-jaga. Setelah menemukan keris di dalam tasnya, Pak Karim langsung mengambil keris dan memeriksa ayam emas itu. Kak. Ayam emas berhasil Pak Karim tangkap dan dia langsung bersembunyi di sebuah pohon besar. Pak Karim memotong ayam emas itu untuk dimakannya. Pak Karim langsung melepaskan bulu-bulu ayam dan membersihkannya ke pinggir sungai. Setelah bersih, dia hendak membakarnya. Tidak sedikit makhluk gaib melihat apa yang dilakukan Pak Karim. Tetapi dia seperti dibutakan untuk tidak dapat melihat makhluk yang berkeliaran memperhatikannya. Setelah semua rampung dan siap dibakar, Pak Karim masih sibuk mencari korek gas di saku celananya. Ada yang memukul Pak Karim dari arah belakang dan langsung menyeretnya. Lepaskan saya, kau siapa? Tanya Pak Karim sedikit berteriak. Tubuh Pak Karim langsung dilempar begitu jauh, kemudian terjatuh begitu keras. Manusia kurang ajar, beraninya kau membuat ulah dan memotong hewan tanpa permisi, ucap bangsa Wentira murka. Sosok itu berwajah menyeramkan seperti manusia, tetapi terlihat persis seperti zombie mayat hidup karena bola matanya hampir keluar dan hidungnya sedikit bertanduk, kulitnya kuning terkelupas. Saya lapar, saya tersesat di sini dan ayam itu hewan buruanku. Pak Karim dipukul sekali lagi. Sudah aku bilang, jangan membuat masalah di sini. Kau akan terima akibatnya karena sudah membunuh ayam kami. Bentak bangsa Wentira sangat marah. Kalau begitu, kembalikan saya pulang. Bentak Pak Karim tidak mau kalah. Bangsa Wentira itu murka dan memanggil sosok makhluk lainnya beraneka ragam wujud mereka. Ada yang bertubuh manusia berkepala kambing, perawakan besar seperti monster, bahkan ada sosok makhluk tanpa kepala. Pak Karim akhirnya ketakutan dan memohon ampun, tapi mereka menyeret Pak Karim untuk dibawa menghadap kepada Pangeran Wentira untuk dihukum di dalam neraka yang ada di alamnya. Kesia begitu terkejut saat melihat ibunya dikawal oleh pengawal kerajaan. Dia merasa bingung, bagaimana bisa ibunya berada di alam Wentira? Bagaimana ibuku bisa ada di sini, Kanda? Dia membaca mantra yang kau simpan. Kesia? Ibu Rasti langsung memeluk putrinya. Sementara keduanya menangis di dalam pelukan, Kesia juga sangat merindukan ibunya. Walaupun dia sudah menjadi bangsa lain, namun batinnya sangat berharap dapat kembali bersama kedua orang tuanya. Ibu, tolong, kalau sudah kembali, jangan pernah baca mantra itu lagi ya. Ikhlaskan saya di sini. Saya bahagia di sini. Saya tidak mau ibu dan ayah kenapa-napa kalau melanggar aturan. Jelas Kesia berbicara pelan pada ibunya. Ibu benar-benar tidak rela kamu di sini. Ibu ingin kamu kembali, nak. Tidak rindukah kau dengan ibu dan ayahmu? Rindu, Bu, tapi maaf, Kesia tidak bisa kembali, ucap Kesia begitu amat berat. Ibu Rasti melihat perut Kesia yang kian membesar. Apakah Kesia sedang mengandung anak dari bangsa jin? Nak, kamu sedang hamil? Iya, Bu, saya sedang mengandung. Anak itu akan jadi manusia atau dia akan jadi jin? Seperti bangsa kami, Bu. Kesia pun sudah bukan manusia. Ingat itu, Bu. Kita sudah berbeda alamnya. Ibu Rasti menangis. Kenapa bisa putri kesayangannya mengandung anak jin dan dia akan memiliki cucu bangsa jin, bukan manusia? Begitu terpukul hati Ibu Rasti kala anaknya bukan lagi seorang manusia, menikah dengan jin dan akan mempunyai keturunan jin. Benar-benar sangat sakit perasaannya jika Ibu Rasti harus menerima kenyataan yang sebenarnya. Nanti kalau saya sudah melahirkan, saya akan bawa anakku bertemu dengan ibu, ucap Kesia tersenyum. Lepaskan dia, perintah sang pangeran saat melihat pengawal sedang menyeret Pak Karim. Ibu Rasti dan Kesia sangat terkejut melihat tubuh Pak Karim tampak babak belur dikawal oleh dua pengawal kerajaan. Apa yang sudah terjadi, Ayah? Ibu datang bersama dengan ayah. Ibu Rasti menggelengkan kepalanya karena ia juga bingung bagaimana bisa suaminya ada di alam gaib Wentira juga. Pak, kamu kenapa bisa ada di sini? Saya susul kau.
Sekarang saya malah harus menerima hukuman di sini. Puas kau, Bu. Kau buat saya jadi tersiksa di sini karena saya ingin mencegah kau masuk ke sini. Dia membunuh ayam warga, Paduka. Saya minta dia dihukum yang seberat-beratnya. Kanda, maafkan ayah saya. Kembalikan mereka ke asalnya dan biarkan saya yang menanggungnya di sini. Kezia mencoba memohon kepada sang pangeran. Pangeran Wentira diam sejenak, tetapi melirik tajam pada Kezia, layaknya akan memberikan balasannya kepada dirinya. Bawa mereka ke gerbang istana dan beritahu ritualnya untuk dapat keluar. Kezia, kamu tidak apa di sini, Nak? Saya baik-baik saja, Bu. Pulanglah. Ucap Kezia mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Ayah minta maaf padamu, Nak. Tidak lama mereka pun segera dikawal keluar istana dan akan dibawa untuk ritual oleh sang pengawal agar dapat kembali ke alam nyata. Kezia, kelak jika anakmu lahir, tapi dia darah daging manusia, berikan padaku dan aku akan membunuhnya lebih dahulu agar dia akan menjadi bangsa seperti kami. Ucap pangeran yang membuat Kezia langsung gemetar ketakutan. Kenapa harus dibunuh, Kanda? Agar tidak ada bangsa manusia keturunanku. Kezia semakin takut dan gelisah. Kezia tidak ingin jika anak ini lahir sebagai bayi manusia dan pangeran harus membunuhnya lebih dahulu. Seperti dirinya yang dibunuh bangsa Wentira supaya bisa menjadi jin seutuhnya. Flashback Kezia sebelum menjadi makhluk gaib. Setelah berhasil masuk ke alam gaib Wentira dengan tepat waktu, Kezia dikawal dengan dua orang danyang-danyang yang membawanya bertemu dengan pangeran Wentira dan akan menjadikannya permaisuri Wentira. Setelah tiba di sebuah istana dan Kezia menghadap pada pangeran Wentira, Kezia kemudian menjalani beberapa ritual seperti mandi air bunga, membaca mantra dan memakan makanan khusus agar dirinya dapat menjelma menjadi seorang jin seperti makhluk-makhluk yang berada di alam gaib Wentira. Ah! Teriak Kezia melengking tinggi bagai melambung ke angkasa. Setelah beberapa saat Kezia memakan makanan khusus yang dipersembahkan untuknya, lehernya seperti tercekik hingga tubuhnya ikut mengejang. Tidak disadari, tiba-tiba saja Kezia menjulurkan lidahnya, kedua matanya pun ikut melotot tajam. Rasa sakit yang dia rasakan setara dengan orang yang tengah menjemput kematian. Tidak ada siapapun yang menolongnya, mereka hanya melihat Kezia kelojotan seperti ayam disembelih. Kezia melihat ada seseorang diperintah oleh pangeran Wentira untuk memenggal lehernya. Sat! Darah bercucuran saat kepala Kezia sudah terlepas dari tubuhnya dan dia langsung tewas di tempat seketika itu juga. Para pelayan dan pengawal langsung sibuk melanjutkan tugasnya untuk menjadikan Kezia sebagai makhluk gaib. Sesudah itu Kezia bergidik ngeri saat memegang lehernya. Benar saja leher yang terputus kini kembali menyatu, tetapi bekasnya masih ada. Dan pantas saja jika bangsa Wentira berkunjung ke alam manusia, mereka menggunakan syal di lehernya, seperti layaknya seorang jelmaan kuyang. Tidak, saya tidak akan membiarkan anak yang saya lahirkan nanti akan mengalami hal yang sama. Gumam Kezia ketakutan dan Kezia berpikir keras untuk menyelamatkan bayinya. Kezia berpikir dan cepat mendapatkan sebuah ide untuk menukar bayinya dengan bayi lainnya. Bagaimanapun caranya begitu tekadnya. Sementara di Tugu dan Balai Kuning perbatasan kota, Ibu Rasti dan Pak Karim sudah kembali. Pohon-pohon dan rerumputan semakin lebat. Mereka sudah berada di alam gaib cukup lama dan mereka tidak menyadarinya. Ibu Rasti dan Pak Karim segera berpelukan. Bersyukur mereka dapat kembali pulang. Keduanya pun segera pulang ke rumah menaiki mobil milik Pak Karim. Kondisi mobil itu tampak berdebu sekali. Namun tidak lama ada beberapa warga yang melihat mereka kembali, kemudian cepat menghampiri keduanya. Pak, Bu, kalian bisa kembali. Syukurlah, setelah 6 bulan lamanya, akhirnya bisa kembali. Tutur salah satu warga. Ah, 6 bulan? Pak Karim dan Ibu Rasti terkejut bersamaan. Iya, kalian sudah 6 bulan menghilang. Jelas salah seorang warga itu. 1 hari di Wentira itu, hitungannya 1 tahun di dunia, dan kalian mungkin cukup 1 hari berada di sana. Pak Karim dan Ibu Rasti hanya tidak menyangka. Ternyata selama itu mereka menghilang, tetapi mereka sangat bersyukur dan dapat kembali pulang. Meskipun harus benar-benar merelakan putrinya berada di alam gaib karena Kezia sudah menjelma menjadi makhluk jin. Begitu gempar warga di kampung saat melihat Pak Karim dan Ibu Rasti sudah kembali dengan keadaan selamat. Tuh kan, apa saya bilang, mereka kembali.
pasti habis melakukan pesugihan, dan lihat saja, setiap tahun Pak Karim akan tambah kaya. Bisik Ibu Karmila pada ibu-ibu tetangga yang melihat Ibu Rasti dan Pak Karim kembali. Iya ya, kelihatannya sehat-sehat saja. Mereka pesugihan di mana ya? Kita harus hati-hati deh, jangan sampai jadi tumbalnya. Pokoknya hati-hati Bu, jangan terlalu didekati, desis Ibu Karmila kemudian. Iya, jangan terima kalau dikasih sesuatu sama mereka. Percuma, gak berkah, uang haram, dan jangan-jangan mereka mau nyari tumbal lagi nanti. Seletuk Ibu Dina ikut antusias. Ibu Rasti dan Pak Karim sadar kalau mereka sedang diperbincangkan, namun keduanya hanya acuh dan segera masuk ke dalam rumah untuk bersih-bersih karena rumah tampak sangat kotor sekali setelah ditinggal selama 6 bulan lamanya. Kezia terus gelisah karena usia kandungannya semakin mendekati hari kelahiran. Jika anaknya manusia, dia ingin membawa anaknya ke alam nyata bersama dengan orang tuanya. Tetapi Kezia tidak tahu bagaimana caranya. Namun pada saat Pangeran Wentira tidak berada di istana, Kezia berjalan-jalan keluar sampai bertemu dengan salah satu sosok warga penghuni Wentira yang bernama Ibu Darmi. Dan ternyata ibu itulah yang akan membantu Kezia melahirkan nantinya. Biasanya bayi lahir saat bulan purnama tiba, menghitung 3 hari lagi sepertinya akan muncul bulan purnama, ucap Ibu Darmi. Bu, bisakah ibu menukar bayi ini? Jika bayi ini manusia, saya tidak kuasa melihat anak saya harus dipenggal oleh ayahnya sendiri untuk dijadikan bangsa jin. Lirik Kezia meminta pertolongan. Pada siapa saya akan menukarnya? Di sini jelas bayi yang akan lahir pasti dari bangsa kami. Hanya kau yang berbeda. Bu, saya mohon, bisakah ibu ke alam manusia dan menukar bayi ini? Kezia terus memohon pada Ibu Darmi. Akibatnya berbahaya, Kezia. Bayi ini baru ketahuan keturunannya saat ia berusia 2 bulan. Bagaimana jika saya tukar, lalu nyatanya memang bayi dari bangsa kami? Itu akan membuat bencana di alam manusia, Kezia. Tapi saya tidak tega melihat anakku sendiri harus mengalami hal yang terjadi padaku, Bu. Ibu, saya mohon, tolong temui orang tua saya di sana. Suruh mereka menyiapkan bayi untuk ditukar saat bulan purnama. Jangan gegabah, Kezia. Akibatnya terlalu berat. Ibu pasti mengerti perasaan saya. Bagaimana hancurnya hati saya jika melihat anak saya harus mengalami kejadian mengerikan seperti itu. Rangga Kezia kembali. Ibu Darmi terdiam sejenak. Dia memperhatikan Kezia terus menangis memikirkan anaknya. Tetapi Ibu Darmi khawatir bagaimana jika bayi yang ditukar adalah bayi dari bangsa Wentira. Melihat Kezia yang terus menangis sesekukan, akhirnya Ibu Darmi merasa hatinya tersentuh. Baiklah, saya temui orang tuamu nanti malam. Saya akan meminta mereka mencari bayi lainnya untuk ditukar. Tutur Ibu Darmi dan seketika wajah Kezia langsung ceria. Kezia segera menyeka air matanya dan memeluk erat Ibu Darmi. Tapi ingat Kezia, jika suatu saat terjadi bahaya, kamu tanggung akibatnya sendiri, ucap Ibu Darmi dalam pelukan Kezia. Malam hari tiba, Ibu Darmi datang ke kediaman Kezia di alam nyata. Sebentar, teriak Ibu Rasti dari dalam rumah menuju pintu untuk membukanya. Ibu Rasti terkejut melihat sosok yang tidak asing baginya, bangsa Wentira datang ke rumahnya. Ada apa? Tanya Ibu Rasti kemudian. Bisakah saya masuk? Ini masalah serius, soal cucu kalian yang akan lahir. Ibu Rasti segera mempersilahkan Ibu Darmi masuk. Pak Karim melihat ada tamu dari bangsa Wentira pun langsung ikut duduk bersama di ruang tamu. Saya minta kalian menyediakan bayi saat bulan purnama nanti, ucap Ibu Darmi yang membuat Ibu Rasti dan Pak Karim membelalak. Untuk apa bayi? Bayi siapa? Tanya Ibu Rasti menjadi kebingungan. Kezia ingin anaknya kalian asuh di sini dengan cara menukar bayi lainnya untuk dibawa ke bangsa kami. Karena Kezia tidak tega jika anak yang lahir nanti harus mengalami hal yang sama seperti dirinya saat mau merubah dirinya menjadi sosok jin. Jelas Ibu Darmi kemudian. Memangnya Kezia mengalami apa? Tanya Pak Karim ikut bicara. Ritual di alam kami dan terakhir saat Kezia akan menjadi bangsa kami harus memenggal lehernya sampai putus dan dinyatakan mati sebagai manusia, kemudian menjelma menjadi bangsa kami. Ibu Rasti terkejut dan langsung mengusap dadanya. Dia ikut merasa sesak nafas dengan kejadian yang menimpa putrinya. Jadi, jika anak Kezia lahir, ia akan mengalami kejadian seperti Kezia. Dia masih kecil.
Maka dari itu, Kesia meminta kalian mengusahakan bayi pada malam purnama dan saya yang akan datang menukarnya. Jelas Ibu Darmi kembali. Gila, mau dapat bayi di mana? Dikira mengambil bayi bukan kejahatan kriminal. Bagaimana jika para warga tahu? Kesia memang benar-benar membuat susah. Keluh Pak Karim lemah. Tapi Pak, kita akan bersama cucu kita. Gantinya, Kesia yang sudah menghilang menjadi bangsa halus. Tapi yang benar saja, kalau kita mau mencari seorang bayi, protes Pak Karim. Saya sudah menyampaikannya, keputusan ada di tangan kalian. Hanya kalian yang Kesia harapkan, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Ucap Ibu Darmi dan kemudian pergi, menghilang begitu saja tanpa pamit lagi. Pak, kita harus usahakan bayi itu, Pak. Rengek Ibu Rasti memohon pada sang suami. Atau kita adopsi bayi di panti asuhan saja ya? Pak Karim berpikir untuk mencari seorang bayi di sebuah panti. Iya Pak, kita cari besok pagi. Kita tunggu yang akan melahirkan lusa. Dengan begitu, tetangga tidak akan curiga kalau kita mengadopsi seorang anak kan? Ibu Rasti begitu gembira dan penuh harapan. Keesokan harinya Pak Karim dan Ibu Rasti pergi ke panti asuhan. Tetapi tidak ada bayi yang baru saja lahir. Apalagi menunggu esok hari kembali. Usia bayi yang ada di panti asuhan ternyata lebih dari 2 bulan semua. Kalau umur lebih dari 2 bulan ketahuan ya Bu? Tanya Pak Karim gelisah dan ketakutan. Jelaslah Pak, jadi gimana dong? Sementara mereka pulang dengan tangan kosong dan tidak ada harapan. Mereka takut mengecewakan Kesia yang sudah berharap pada mereka berdua. Di perjalanan Pak Karim dan Ibu Rasti melihat ada Bu Yanti seperti seorang kesakitan hendak melahirkan dibawa pergi naik mobil. Ibu Rasti dan Pak Karim bergegas pergi ke rumah Bu Yanti. Pak, Bu Yanti kenapa? Tanya Ibu Rasti pada Pak Tino, suaminya Ibu Yanti. Istri saya mau melahirkan Bu. Mau dibawa ke rumah sakit mana Pak? Tanya Pak Karim menimpali. Ke klinik saja, klinik ASI Bunda, jawab Pak Tino. Saya pergi dulu ya Bu, Pak. Pak Tino kemudian pergi. Ibu Rasti dan Pak Karim jadi berpikir untuk mencuri anak dari Pak Tino dan Ibu Yanti tersebut. Gimana Pak? Kamu paham maksud saya kan Pak? Tanya Ibu Rasti kemudian. Paham Bu, tapi bukannya ini akan beresiko besar kalau ketahuan. Pak Karim begitu khawatir. Tapi anak kita Kesia bagaimana? Kita harus tolong dia Pak. Pak Karim dan Ibu Rasti berencana untuk mengambil anak Pak Tino dan Ibu Yanti. Mereka berencana untuk mengambil bayi itu esok hari di malam hari karena Kesia sudah menunggu bayi untuk ditukar. Keesokan harinya Pak Karim dan Ibu Rasti segera pergi ke klinik untuk mengecek kondisi Ibu Yanti. Mereka gelisah karena merencanakan penculikan bayi. Namun mereka menculik bayi tanpa mengotori tangan sendiri. Ada pencuri bayaran yang sudah disewa oleh mereka berdua. Tepat jam 4 sore, tangisan seorang bayi akhirnya terdengar. Bayi yang lahir adalah bayi laki-laki. Pak Tino segera mengazankan putranya. Bayi langsung mendapat perawatan bidan dan diletakkan di tempat tidurnya secara terpisah oleh sang ibu karena sang ibu mengalami pendarahan yang sangat hebat. Pak Karim langsung menghubungi pencuri bayarannya untuk datang ke klinik dan tetap waspada karena sang bayi masih dalam pengawasan. Pencuri bayaran langsung datang ke klinik dan pergi ke ruang perawatan bayi. Masih ada perawat yang sedang menjaga putra Ibu Yanti tersebut. Bu, maaf, saya boleh tanya? Ibu Rasti memanggil perawat keluar agar pencuri bayi bayaran itu dapat melakukan aksinya. Sang perawat keluar dari kamar anak menghampiri Ibu Rasti yang sedang berdiri di koridor. Ibu Rasti banyak mengeluarkan pertanyaan agar si perawat tidak sadar kalau ada seseorang yang masuk. Sang pencuri dengan mudah mengambil bayi tersebut karena hanya ada satu bayi dalam ruangan. Setelah aksinya berhasil dan pencuri berhasil pergi, Ibu Rasti juga langsung menyudahi pertanyaan-pertanyaan tidak penting untuk mengelabuhi perawat tersebut. Ah! Teriak perawat yang sangat terkejut melihat bayi yang hilang. Semua langsung panik begitu dengan Ibu Rasti dan Pak Karim yang berpura-pura ikutan panik. Bayinya hilang, ucap sang perawat yang membuat Pak Tino langsung jatuh pingsan. Setelah Pak Tino sadarkan diri dari pingsannya, dia meminta pihak dari klinik bertanggung jawab atas kehilangan bayi lelakinya karena kelalaian dalam menjaga anak mereka. Pihak klinik hanya mendapatkan bukti rekaman dari CCTV kalau ada yang masuk ke dalam ruangan khusus bayi saat perawat tengah berbincang dengan Ibu Rasti. Siapa yang berani menculik bayiku? Ada dendam apa dia sama saya ya Allah? Lirik Pak Tino frustasi sambil merenggut kepalanya.
Apa yang akan dia katakan saat istrinya sudah sadarkan diri kalau bayinya telah hilang dicuri? Namun pihak klinik sudah menghubungi pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Sabar ya Pak, semoga ada jawabannya, ketemu pencurinya, ucap Pak Karim yang berpura-pura menenangkan Pak Tino. Padahal dia adalah dalang dari semuanya. Masa Bu Rasti dan perawat itu tidak melihat kalau ada orang masuk sih? Pak, rekaman CCTV jelas memperlihatkan Ibu Rasti dan perawat itu berdiri tidak jauh dari ruangan itu loh Pak, ucap Pak Tino merasa keheranan. Kalau mereka lihat, tidak mungkin juga mereka membiarkannya Pak, sahut Pak Karim cepat. Setelah Ibu Yanti sadarkan diri, ia memanggil Pak Tino untuk meminta sang suami membawakan bayinya kepadanya. Pak, mana anak kita? Saya mau melihatnya. Pak Tino hanya diam membisu. Ia bingung apa yang harus ia katakan pada istrinya kalau bayinya hilang diculik orang. Pak, cepat ambil anak kita, Ibu Yanti menyuruh Pak Tino kembali. Maafkan saya Yanti, anak kita hilang. Hilang? Bagaimana bisa? Tanya sang istri yang langsung tersentak kaget mendengar kabar kehilangan bayi lelakinya. Kelalaian perawat. Polisi akan menyelidikinya. Semoga kita dapat jawaban, jawab Pak Tino sambil menggenggam tangan sang istri. Ibu Yanti langsung menangis histeris karena kehilangan putranya. Kenapa bisa? Itu anakku. Cari anakku sampai ketemu Pak. Ibu Rasti langsung frustasi dan menangis sambil berteriak. Pak Tino langsung memeluk sang istri mencoba menenangkannya. Betapa terpukul Ibu Yanti ketika mengetahui bahwa telah kehilangan bayinya. Anak lelaki yang dinantikan 10 tahun lamanya, tetapi kini menghilang begitu saja. Sementara itu Pak Karim terus menemani Pak Tino agar tidak dicurigai oleh Pak Tino dan Ibu Yanti. Namun Ibu Rasti segera pulang untuk menerima bayi dari pencuri bayaran mereka. Pokoknya kalau sampai ketahuan, jangan pernah buka mulut. Saya akan terus membayarmu, ucap Ibu Rasti memberi peringatan kepada orang suruhannya. Ibu Rasti langsung membawa bayi itu ke dalam rumah. Bayi yang terus menangis sampai Ibu Rasti tidak tahu bagaimana cara menenangkannya. Biarpun sudah diberikan susu, bayi itu terus saja menangis. Bulan purnama pun tiba. Kesia sudah merasakan kontraksi yang hebat karena hendak melahirkan. Ibu Darmi sudah menemaninya di dalam kamar. Kesia juga gelisah memikirkan kedua orang tuanya, apakah sudah mendapatkan bayi tersebut atau belum. Tuan, menunggu saja di luar, serahkan pada saya untuk mengurus Kesia, ucap Ibu Darmi untuk menyuruh Pangeran Wentira menunggu di luar. Supaya saya mudah melakukan aksi penukaran bayi, nanti saya akan menggunakan raga ganda untuk membawa bayi ini agar Pangeran tidak mencurigai kita, ucap Ibu Darmi dan Kesia hanya mengaku saja, mengikuti apa yang akan dilakukan oleh Ibu Darmi. Ingat Kesia, jika terjadi sesuatu kemudian hari, jangan pernah kau lari dari masalah ini. Bagaimana jika bayi yang ditukar ternyata memang bangsa kami? Ibu Darmi mencoba mengingatkan Kesia kembali. Apakah akan bermasalah, sedangkan bangsa Wentira bisa berlalu lalang di alam nyata? Sahut Kesia memandang enteng soal masalah ini. Kita lihat saja nanti, tapi saya harap kau bisa menyelesaikannya di kemudian hari. Tepat jam 12 malam di alam nyata, bulan purnama yang muncul menerangi malam menjadi hilang tergantikan dengan hujan deras dan petir yang menggelegar. Angin juga kencang sampai gorden rumah berterbangan karena angin masuk lewat ventilasi begitu sangat kencang. Anak dari Pak Tino dan Ibu Yanti terus saja menangis, seperti mempunyai isyarat kalau akan terjadi sesuatu padanya. Bayi itu memiliki kontak batin yang kuat, seperti tahu kalau ia bukan bersama dengan kedua orang tuanya. Coba saja bukan untuk Kesia, saya malas sekali mengurus anak bayi yang menangis terus begini, keluh Ibu Rasti sambil terus menggendong bayi Ibu Yanti. Sabar dulu Bu, tidak lama lagi mungkin perempuan yang kemarin sudah datang menukar bayi ini. Pak Karim langsung membuka pintu karena yakin kalau yang datang adalah Ibu Darmi. Namun benar saja, perempuan penghuni alam Wentira itu membawa bayi Kesia. Bagaimana? Kalian sudah mendapat bayinya? Tanya Ibu Darmi kemudian. Sudah, bayi laki-laki, jawab Ibu Rasti cepat. Bayi Kesia perempuan, tapi tidak masalah. Pangeran belum mengetahui jenis kelaminnya. Kemarikan bayi itu, karena saya tidak bisa berlama-lama, ucap Ibu Darmi. Ibu Rasti segera menukarkan bayi Ibu Yanti dengan bayi Kesia. Ini cucuku. Ibu Rasti sangat harum melihat bayi mungil yang ia timang. Wajahnya sangat mirip sekali dengan Kesia. Saya permisi, ucap Ibu Darmi kemudian.
Ibu Darmi berkelebat dan menghilang saat sampai di depan pagar rumah Pak Karim. Laki-laki itu kemudian segera menutup pintu dan melihat Ibu Rasti yang sedang menimang bayi Keisha. Ibu Rasti terlihat bahagia sekali hari ini. "Athena, artinya Dewi Laut. Kita beri nama dia Athena," ucap Pak Karim. Ibu Rasti setuju dan langsung menaruhnya di sebuah kasur, memberikannya 1 botol susu. Ibu Rasti terkejut, susu yang dia minum tidak sampai 1 menit langsung habis. "Pak, habisnya cepat sekali ya?" "Mungkin dia belum sempat menyusu tadi, Bu." Pak Karim tidak menaruh curiga apapun pada cucunya. Di alam Wentira, Ibu Darmi berhasil menukar bayi tersebut tepat pada waktunya saat Pangeran Wentira yang bernama Kendra masuk ke dalam kamar setelah Keisha melahirkan. "Bayi apa?" tanya Pangeran Kendra. "Laki-laki, Tuan Pangeran." Keisha hanya terdiam memperhatikan Ibu Darmi memberikan bayi yang digendong oleh Pangeran Kendra. "Bayi ini saya beri nama Aegir, artinya Dewa Laut dari Atlantis," ucap Pangeran Kendra yang memberikan nama putranya. Keisha bernapas lega, semoga kelak semua rahasia ini tidak akan terbongkar. Suara guntur bergemuruh sampai cahaya kilat terlihat masuk ke dalam rumah. Firda hanya sendirian di kosnya, ditambah mati lampu, semakin membuat suasana menjadi mencengkam. Hanya sebuah lilin yang menemani malamnya. Mana laptop baterainya cuma setengah lagi. Mudah-mudahan sempat selesai bikin tugas. Pesan di ponsel Firda berbunyi, tetapi Firda tidak langsung membukanya. Ponsel Firda berdering, ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Firda mengangkat telepon itu. "Firda, tolong saya." Suara rintihan dari seberang sana membuat Firda langsung membulatkan matanya, kemudian mengecek nomor yang menelponnya. "Halo, ini siapa?" tanya Firda ketakutan. "Sakit Firda, tolong saya." Teriak seseorang dari sambungan telepon membuat Firda langsung mematikan teleponnya. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya menjadi gemetar ketakutan. Kembali telepon berdering dari nomor yang sama. Firda kemudian justru menjauh. Namun tiba-tiba layar laptopnya berkedap-kedip, menampilkan foto persahabatan yang menjadi wallpaper laptop Firda. "Keisha, gak mungkin suara itu," ucap Firda. Suara di sambungan telepon itu suara laki-laki. "Banu," ucap Firda lirih dan seketika layar laptop langsung mati. "Tolong aku Firda, tolong." Rintihan yang entah dari mana asalnya membuat Firda menutup telinga dan menajamkan matanya. Firda merangkak keluar untuk menghindari rasa takutnya, tetapi muncul bayangan hitam berdiri tepat di depan pintu. "Tolong, jangan ganggu saya." "Tolong saya," ucap bayangan hitam yang bersuara, kemudian menghilang. Firda menghela nafas lega saat bayangan itu menghilang. Listrik kembali hidup dan lampu menjadi menyala. Namun tepat di mana bayangan hitam tadi berdiri di depan pintu, ada tulisan yang tertulis dari darah. "Tolong." Kenapa Banu minta tolong? Apa benar dia Banu? Bukannya Banu sudah tenang di alam sana? Tanya Firda dengan nafas yang masih tidak beraturan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.